Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lestari Nagitipulu. Saya dari Universitas Dian Nusantara dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas besar saya dari mata kuliah Jaringan Komputer dan Kebijakan Keamanan. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah menjelaskan 4 prinsip desain jaringan. Sebelum saya menjelaskan 4 prinsip desain jaringan ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian desain jaringan. Jadi, desain jaringan itu merupakan proses perencanaan dan penyusunan infrastruktur jaringan komputer agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Dan dalam proses ini ditentukan bagaimana perangkat jaringan seperti router, switch, server, dan komputer itu saling terhubung sehingga mampu memberikan komunikasi data yang tepat, aman, dan mudah dikembangkan. Dan juga tujuan utama dari desain jaringan itu merupakan untuk menghasilkan jaringan yang memiliki performa tinggi, mudah dikelola, memiliki tingkat keamanan yang baik, dan juga dapat berkembang mengikuti kebutuhan organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 prinsip desain jaringan. Yang pertama itu ada hierarkikal atau hierarki, yaitu jaringan yang dibangun secara bertingkat sehingga setiap bagian itu memiliki fungsi masing-masing. Jadi tujuan dari hierarki ini adalah untuk memudahkan pengelolaan, memudahkan troubleshooting, mempermudah pengembangan jaringan. Dan contohnya itu adalah access layer, distribution layer, dan juga core layer. Nah, yang kedua itu adalah modularity atau modularitas. Jadi modularitas ini adalah jaringan yang dibagi menjadi beberapa modul sehingga lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Nah, tujuannya itu adalah untuk memudahkan diperbaiki, mudah menambah perangkat baru, dan juga gangguan pada satu modul tidak mempengaruhi modul lain. Contohnya itu adalah modul server, modul wireless, dan juga modul security. Nah, yang ketiga itu adalah resiliensi atau keandalan. Nah, resiliensi itu adalah jaringan harus tetap berjalan walaupun terjadi gangguan pada salah satu perangkat. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengurangi downtime, menjaga koneksi tetap stabil. Contoh dari resiliensi ini adalah memakai dua router atau backup dan juga redundant link. Nah, yang terakhir adalah flexibility atau fleksibilitas. Nah, jadi jaringan itu harus mudah berkembang mengikuti kebutuhan perusahaan, atau jaringan itu harus tetap berjalan walaupun terjadi gangguan pada salah satu perangkat. Tujuannya itu adalah supaya mudah di-upgrade dan juga mendukung teknologi baru. Contohnya itu adalah menambah komputer baru tanpa mengganti seluruh jaringan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah menjelaskan pengertian enterprise network menurut Cisco. Jadi, menurut Cisco itu enterprise network itu merupakan jaringan komputer yang digunakan oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan untuk menghubungkan seluruh perangkat pengguna, aplikasi server, dan juga layanan komunikasi dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi enterprise network itu dirancang agar mampu mendukung aktivitas bisnis, memberikan keamanan data, memudahkan komunikasi, menjamin ketersediaan layanan, dan juga mudah dikembangkan. Nah, contoh implementasinya itu adalah jaringan kantor pusat, cabang perusahaan, data center, cloud, VPN. Jadi semuanya itu bisa terhubung dalam enterprise network. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan menjelaskan layer akses, distribusi, dan core pada model jaringan hierarki. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai access layer. Jadi access layer itu merupakan lapisan paling bawah yang langsung terhubung dengan pengguna. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan PC atau komputer, menghubungkan printer, menghubungkan access point, dan juga IP iPhone. Nah, contoh perangkatnya itu adalah switch. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai distribution layer. Jadi distribution layer ini berfungsi untuk menghubungkan access layer dengan core layer.
Jadi tugas dari distribution layer itu adalah routing, VLAN, access control, filtering, dan QoS. Nah, jadi fungsi dari distribution layer itu untuk mengatur routing, filtering data, dan juga mengatur keamanan jaringan. Contohnya itu adalah layer 3 switch. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai core layer. Jadi core layer ini merupakan tulang punggung dari jaringan yang fungsinya itu adalah untuk menghubungkan seluruh bagian-bagian jaringan, untuk transfer data berkecepatan tinggi dan juga menjamin performa jaringan. Contohnya itu adalah router besar, core switch. Jadi alur sederhananya itu adalah laptop, access, distribution, core, lalu internet. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan, yaitu apa kelebihan dari model jaringan hierarki. Jadi model hierarki ini memiliki banyak keuntungan atau kelebihan, yaitu yang pertama mudah dikembangkan. Jadi penambahan perangkat ini tidak mengganggu keseluruhan jaringan. Yang kedua mudah dikelola. Jadi karena setiap layer itu memiliki fungsi yang berbeda. Yang ketiga performa lebih baik. Jadi performa lebih baik itu artinya lalu lintas data itu lebih teratur. Yang keempat itu adalah keamanan meningkat, pengaturan akses lebih mudah dilakukan. Yang kelima itu adalah troubleshooting lebih cepat. Jadi gangguan dapat diketahui berdasarkan layer yang bermasalah. Jadi selanjutnya kita akan membahas pertanyaan apa keuntungan dari jaringan modular. Jadi jaringan modular itu adalah jaringan yang dibagi menjadi beberapa bagian atau modul. Jadi keuntungannya adalah yang pertama, mudah melakukan ekspansi jaringan. Kerusakan data pada modul tidak mempengaruhi modul lainnya, administrasi lebih sederhana, pemeliharaan lebih mudah, biaya pengembangan lebih rendah, dan skalabilitas lebih tinggi. Terus juga mudah di-upgrade, mudah di-maintain, terus juga pengembangannya lebih cepat dan juga biaya lebih efisien. Nah, contohnya itu jika modul WiFi rusak, server itu tetap berjalan normal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan jelaskan tentang modul data center. Nah, data center modul itu merupakan bagian jaringan yang digunakan untuk menyimpan seluruh server dan layanan penting perusahaan. Jadi di dalam data center biasanya itu terdapat database server, web server, file server, backup server, storage, firewall. Dan fungsinya itu adalah menyimpan data perusahaan, menjalankan aplikasi perusahaan, menyediakan layanan 24 jam, menjamin keamanan informasi. Jadi contohnya itu website perusahaan itu disimpan pada server di data center. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan mengenai bagaimana cara kerja TCP atau IP. Nah, TCP atau IP itu merupakan kumpulan protokol yang mengatur proses komunikasi data melalui jaringan. Jadi TCP atau IP itu adalah protokol komunikasi yang memungkinkan komputer saling bertukar data. Jadi proses kerjanya itu adalah yang pertama itu application layer, yang dimana data dibuat oleh aplikasi, contohnya browser, email, WhatsApp. Selanjutnya yang kedua itu ada transport layer atau TCP. Jadi TCP ini membagi data menjadi beberapa segmen, kemudian memberikan nomor urut, pemeriksaan error, pengiriman ulang jika gagal. Nah, yang ketiga itu adalah internet layer atau IP. IP memberikan alamat tujuan sehingga paket mengetahui lokasi penerima. Yang keempat itu adalah network access layer. Jadi data itu diubah menjadi sinyal dan dikirim melalui media jaringan, dan juga ada komputer tujuan yang dimana data disusun kembali sehingga sama seperti data awal. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai jelaskan definisi dari TCP atau IP.
Jadi TCP atau IP itu adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan maupun internet. Jadi TCP itu singkatan dari Transmission Control Protocol. Nah, yang berfungsi untuk memastikan data itu sampai, mengurutkan paket, memperbaiki kesalahan pengiriman, dan juga mengirimkan ulang jika ada error. Nah, sedangkan IP itu atau Internet Protocol itu adalah untuk mengatur alamat perangkat. Jadi fungsinya itu memberikan alamat IP, menentukan jalur pengiriman paket, dan juga TCP atau IP itu bekerja sama sehingga komunikasi menjadi akurat dan andal. Jadi contohnya itu saat kita membuka website itu, TCP pengirim data dan IP itu menentukan alamat tujuan server. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah suatu alamat IP terdiri dari dua komponen. Jadi sebutkan dan jelaskan kedua komponen alamat IP tersebut. Nah, yang pertama itu adalah ada network ID. Jadi network ID ini menunjukkan identitas jaringan. Jadi semua perangkat dalam jaringan yang sama itu memiliki network ID yang sama. Jadi fungsinya itu untuk menentukan jaringan tempat perangkat berada. Nah, selanjutnya itu adalah host ID. Jadi host ID ini menunjukkan identitas setiap perangkat di dalam jaringan. Nah, host ID itu harus berbeda supaya tidak terjadi konflik IP. Jadi contohnya IP 192.168.10.25. Nah, subnet masknya 255.255.255.0 dan network ID-nya itu 192.168.10 dan host ID-nya adalah 25. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ataupun menjelaskan pertanyaan apa yang dimaksud dengan subnet mask. Jadi subnet mask itu adalah angka 32 bit yang digunakan untuk membedakan bagian network ID dan host ID pada sebuah alamat IP. Jadi fungsi dari subnet mask itu menentukan ukuran jaringan, menentukan jumlah host, mempermudah proses routing, mempengaruhi broadcast, dan juga meningkatkan efisiensi jaringan. Jadi contohnya itu IP address-nya itu 192.168.10.15 dan subnet mask-nya itu 255.255.255.0 yang artinya 192.168.10 itu sama dengan networknya dan 15 itu sama dengan hostnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus. Jadi PT Digital Nusantara memiliki sebuah server dengan alamat IP 192.168.10.2 yang digunakan dalam jaringan lokal. Sebagai seorang network engineer, tugas yang diberikan adalah mengubah alamat IP tersebut dari bentuk desimal menjadi bilangan biner dengan format 32 bit. Nah, konversi ini dilakukan agar alamat IP dapat dipahami oleh perangkat jaringan yang bekerja menggunakan sistem bilangan biner. Jadi, yang pertama itu ada proses konversinya. Jadi, alamat IP 192.168.10.2 itu terdiri dari 4 oktet, yaitu 192, 168, 10, dan 2. Setiap oktet itu dikonversi secara terpisah supaya menjadi bilangan biner sepanjang 8 bit. Kemudian seluruh hasil itu digabungkan sehingga membentuk alamat IPv4 sepanjang 32 bit. Jadi hasil konversi setiap oktet itu 192 itu menjadi 110000 dan juga 168 itu menjadi 10 10 1000. Nah,
oktet 10 itu sama dengan 00001010 dan oktet 2 itu sama dengan 00000010. Selanjutnya kita akan menuliskan top hasil konversi. Jadi setelah seluruh oktet itu dikonversi, hasilnya itu digabungkan sesuai urutan sehingga diperoleh alamat IP dengan bentuk biner sebagai berikut: 11000010101010101010. Jadi jika tanda titik dihilangkan, maka hasilnya menjadi bilangan biner sepanjang 32 bit. Jadi kesimpulannya, berdasarkan dari hasil konversi itu, alamat IP 192.168.10.2 itu berhasil diubah menjadi bentuk biner 32 bit. Dan proses ini dilakukan dengan mengkonversi setiap oktet menjadi bilangan biner sepanjang 8 bit. Nah, kemudian menggabungkannya sesuai urutan alamat IP. Konversi ini sangat penting karena perangkat jaringan itu memproses data menggunakan bilangan biner, sehingga konfigurasi dan komunikasi data dapat berjalan dengan benar. Sekian dari penjelasan pertanyaan dari tugas besar saya. Terima kasih.